Renungan pada hari ini diambil dari kitab Samuel. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam 2 Samuel 9 ayat 3-7. Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Siba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ketika Tuhan memberikan karunia kehidupan kekal kepada sebagian dari manusia dengan menarik datang kepada Yesus Kristus, Tuhan juga memberikan Roh Kudus kepada mereka. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu ditempatkan di dalam hati setiap orang percaya untuk menolong orang percaya memperbarui hidupnya. Pembaruan hidup yang dilakukan Allah dengan menjadikan orang berdosa sebagai ciptaan baru. Kehidupan yang ditata ulang dengan tujuan dan cara hidup yang baru. Kehidupan yang dibangun ulang dengan tujuan untuk memancarkan kemuliaan Allah di dalam hidup manusia. Penataan ulang hidup orang yang mendapatkan karunia kehidupan kekal dari Allah harus dilakukan, karena ketika orang ditarik Allah datang kepada Yesus Kristus, orang tersebut sudah memiliki pola hidup, tujuan, cara, dan prioritas hidup yang berasal dari pengajaran dunia. Pola hidup lama akan membentuk karakteristik seseorang, cara pandang, cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak yang khas. Karena karakteristik yang membentuk cara pandang, cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak khas telah begitu lama melekat pada diri seseorang, proses penataan ulang akan memerlukan waktu. Penataan ulang hidup orang percaya terjadi secara bertahap. Bagian demi bagian dari kehidupan seseorang akan dikoreksi dan diperbarui Roh Kudus. Penataan ulang hidup orang percaya oleh Roh Kudus dilakukan melalui firman Allah, bukan melalui baptisan. Allah menyampaikan kehendaknya kepada umatnya untuk dijadikan sebagai pedoman di dalam menjalani hidup di dalam kerajaannya. Karena kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah atas diri orang-orang yang menjadi warga kerajaannya, maka pemerintahan itu dilakukan dengan berbagai peraturan dan ketetapan yang berlaku di dalam kerajaan Allah. Penataan ulang hidup orang percaya oleh Roh Kudus akan menghasilkan karakter khas orang percaya. Kombinasi kualitas tertentu dalam diri seseorang yang menjadi ciri khas dan membuat berbeda dari orang lain yang tidak memiliki Roh Kudus. Ciri khas tersebut membuat orang percaya berpikir, merasa, dan berperilaku berbeda dengan orang lain yang tidak percaya kepada Allah. Penataan ulang hidup orang percaya oleh Roh Kudus akan menghasilkan karakter baru yang semakin mirip dengan Yesus Kristus. Salah satu karakter itu adalah kemurahan hati. Kemurahan hati adalah hasrat untuk berbagi dengan orang lain sebagai hasil dari kepedulian tanpa mengharapkan pujian atau imbalan sebagai balasannya. Hasrat untuk menolong orang lain yang memerlukan, termasuk yang tidak layak menerimanya. Ketidaklayakan orang lain itu baik karena statusnya, perilakunya, maupun sikapnya, tetapi tidak menghalangi orang yang bermurah hati untuk memberikan pertolongan. Kemurahan hati digerakkan oleh belas kasihan. Murah hati merupakan ekspresi dari hati yang mengasihi. Tindakan Daud kepada Mephiboset, keturunan dari Saul yang memusuhinya, merupakan wujud nyata dari kemurahan hati. Begitu diketahui bahwa masih ada anak Yonatan yang hidup, Mephiboset yang timpang kedua kakinya, Daud memanggilnya dan mengembalikan seluruh harta benda keluarga Saul berupa ladang kepadanya. Padahal Saul, kakek Mephiboset, berusaha berkali-kali membunuh Daud. Daud juga memerintahkan Siba, hamba keluarga Saul, untuk melayani Mephiboset. Bahkan Mephiboset akan makan sehidangan dengan Daud sebagai raja, yang berarti diberikan tempat yang begitu terhormat di Israel. Padahal Mephiboset tidak meminta semua itu dari Daud.
Kemurahan hati merupakan hasil dari kepedulian orang percaya kepada orang lain, khususnya orang yang mengalami kesulitan. Kemurahan hati diwujudkan di dalam uluran tangan penuh pengertian dan kasih. Untuk menjadi seorang yang murah hati, tidak harus menunggu menjadi kaya raya terlebih dulu. Murah hati bisa dimulai dari apa yang dimiliki pada saat ini, bukan yang diharapkan akan dimiliki nanti. Yang diperlukan hanyalah hati yang bersedia memberi kepada orang lain. Yang dibutuhkan hanyalah hati yang mau berbagi dengan orang lain. Memiliki sikap murah hati merupakan konsekuensi logis dari sikap menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi serta menikmati anugerah Allah. Allah telah bermurah hati memberikan anugerah kehidupan kekal kepada kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Anugerah kehidupan kekal yang begitu tidak ternilai yang kita terima secara cuma-cuma seharusnya mendorong kita untuk selalu bermurah hati kepada orang lain. Faktanya seringkali tidak mudah bagi kita untuk bermurah hati. Karena itu memohon dan membiarkan Roh Kudus mengubah hati kita supaya memiliki kemauan untuk berbagi dengan orang lain yang membutuhkan akan membawa diri kita menjadi pribadi dengan kemurahan hati. Melatih dan membiasakan diri untuk berbagi dengan orang lain apapun dan berapapun itu merupakan kesediaan untuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Yesus Kristus.